Yang kedua adalah melegitimasi janji-janji presiden supaya kemudian menjadi program negara, karena itu adalah janji kepada rakyat. Jadi Anda semua mewakili rakyat menagih kepada Jokowi supaya apa yang dikampanyekan dilaksanakan menjadi program negara. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali bertemu di channel Anda ini. Beberapa waktu terakhir ini saya disibukkan dengan beberapa wawancara, memenuhi undangan wawancara dari berbagai channel yang ingin mendengar pikiran-pikiran saya tentang current situation. Situasi saat ini yang sedang hingar-bingarnya di dunia perpolitikan, terutama berkaitan dengan penundaan pemilu tahun 2024 itu. Dan berbagai masalah yang terkait dengan persoalan-persoalan perpolitikan itu. Saya kemudian menjelaskan bahwa persoalan yang paling mendasar sekali sehingga melahirkan berbagai masalah timbul seperti sekarang ini disebabkan karena aturan main kita yang buruk, quote and quote, bahwa sistem pemerintahan kita ini buruk. Coba saya urut ya. Mengapa kita menganut sistem politik presidensial yang seperti sekarang ini? Kita mendeklarasikan menganut sistem presidensial, tapi dalam prakteknya sebenarnya bertentangan dengan sistem presidensial itu sendiri. Saya ambil contoh seperti ini. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar 45 tentang presiden, bahwa presiden dan wakil presiden bahwa partai politik yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden itu hanya bisa terjadi ketika mendapatkan suara di parlemen sebanyak 20%. Apabila tidak mampu, maka partai politik yang bersangkutan bisa bergabung dengan partai politik lainnya sehingga memenuhi kuota 20%. Itulah yang kemudian disebut dengan presidential threshold. Itu sebenarnya titik awal berbagai permasalahan di dalam sistem ketatanegaraan kita ini. Mari kita urut ya. Setelah terjadi perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 seperti pada pasal 5 itu tadi ya, maka kemudian partai-partai politik saling mencari partner untuk mendapatkan threshold 20%. Nah, terjadilah kemudian hingga sampai sekarang koalisi gemuk sampai 82%. Nah, ini akibat dari pasal 5 itu. Ya. Apa yang terjadi dengan koalisi partai 82% itu? Maka di situ adalah sistem menjadi absolut, ya. Tidak ada lagi bargaining, tidak ada lagi musyawarah, karena ditentukan oleh majority 82% itu. Segala macam. Undang-undang Omnibus Law terjadi mulus, lolos di DPR ya, karena majority adalah didukung oleh partai-partai koalisi pemerintah. Itu yang kemudian ya, menurut MK bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu inkonstitusional. Catat ini. Ya. Nah, yang kedua, akibat koalisi gemuk seperti itu, ya, kemudian apa? Tuntutan untuk duduk menjadi menteri di kabinet itu menjadi majemuk dari berbagai macam partai, yang kemudian sampai pada statement presiden mengatakan menteri tidak boleh punya visi misi sendiri. Itu bukti bahwa sistem yang buruk ini telah berpengaruh kepada sistem pemerintahan yang katanya presidensial itu. Yang kedua, checks and balances
di DPR, di dalam koalisi gemuk seperti ini tidak terjadi seperti yang kita harapkan, bahwa anggota DPR itu mampu mengontrol pemerintahan. Nah, banyak aspek lain termasuk Perpu tentang COVID-19 ini, ya, yang tadinya itu imun terhadap lembaga-lembaga kontrol keuangan, akhirnya dinyatakan oleh MK sebagai Perpu yang kemudian menjadi undang-undang yang ilegal. Nah, ini semua karena situasi koalisi yang gemuk tadi yang dibangun oleh rezim Jokowi itu. Nah, apa yang lebih parah lagi adalah sampai kepada keinginan untuk menunda pemilu tahun 2024 digaungkan secara resmi oleh parpol-parpol yang ada di dalam koalisi. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Karena mereka sudah merasa nyaman dengan koalisi yang gemuk seperti itu, sehingga diharapkan cetusan untuk menunda pemilu 2024 ini mendapatkan respon dari partai-partai lain yang ada di dalam koalisi. Walaupun dalam kenyataannya tidak terjadi juga seperti itu. Tapi mengapa terjadi ada pikiran yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, ingin menunda pemilu tahun 2024, ya, kemudian memperpanjang jabatan presiden 2 atau 3 tahun tanpa melalui pemilihan umum. Jadi pikiran seperti ini muncul karena arogansi koalisi yang dibangun oleh rezim Jokowi itu. Nah, inilah saya kira, ya, kembali lagi bahwa apa yang di awal saya katakan, sistem presidensial yang keliru kita terapkan itu terjadi seperti ini. Mengapa saya katakan keliru? Karena di dalam sistem presidensial, karena rakyat memilih orang, karena orang memilih orang, maka keterwakilan seseorang yang dipilih oleh rakyat adalah mewakili dirinya dan tidak ada kaitannya terkait dengan partai politik yang mengusungnya. Ini yang paling penting. Sehingga apa yang harus ada di dalam DPR adalah orang per orang mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi. Ya. Yang kedua adalah melegitimasi janji-janji presiden supaya kemudian menjadi program negara, karena itu adalah janji kepada rakyat. Jadi Anda semua mewakili rakyat menagih kepada Jokowi supaya apa yang dikampanyekan dilaksanakan menjadi program negara. Begitu. Ya. Seperti kartu miskin, kartu sehat, kartu pintar, kartu sembako murah. Itu semua harus ditagih oleh Anda yang menyaksikan Jokowi berjanji kepada rakyat supaya dilaksanakan menjadi program negara. Di situ tugas Anda itu. Nah, ini semua kekeliruan kita melaksanakan sistem presidensial. Apa yang kita lakukan terjadi koalisi dan oposisi itu hanya terjadi di dalam sistem parlementer. Yang ingin saya garis bawahi adalah bila betul bahwa ini adalah keinginan untuk membangun koalisi dan oposisi itu adalah keinginan partai, ya ganti saja judulnya kita, ya, menganut sistem parlementer di mana orang memilih partai nantinya. Silakan. Tapi ketika menyatakan ini adalah sistem presidensial, tapi perilakunya adalah sistem parlementer, inilah yang kemudian kita sebut sebagai sistem yang buruk, yang apa kata Mahfud MD itu disebut adalah malaikat pun apabila masuk ke dalam sistem ini akan menjadi iblis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.